Hai adik-adik semua, salam dan bahagia. Jumpa lagi nih dengan kakak Valentin Ivon, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Gimana video sebelumnya? Sudah ditonton dong ya sampai selesai? Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat tertutup bernilai benar, kalimat tertutup bernilai salah, kalimat terbuka, serta pengertian persamaan linear satu variabel. Gimana adik-adik, masih pada diingat kan materinya? Masih dong ya pastinya. Gimana keadaannya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam sehat, serta kondusif dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kakak akan membahas lebih dalam mengenai persamaan linear satu variabel. Tonton terus ya videonya hingga selesai. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas mengenai penyelesaian persamaan linear satu variabel. Jika kemarin kita baru belajar mengenai pengertian-pengertiannya, sekarang kita belajar mengenai menyelesaikan soal-soal persamaan linear satu variabel. Gimana adik-adik? Nggak sabar dong ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, banyak caranya. Yang pertama, menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi, yaitu menyelesaikan persamaan dengan cara mengganti variabel dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Masih ingat ya apa itu pengertian variabel? Nah, di sini kakak ada contoh soalnya nih, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 1 sama dengan 5. X adalah variabel pada bilangan asli. Gimana ya cara penyelesaiannya? Tonton terus videonya adik-adik. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu untuk X sama dengan 1, maka 2 kita kalikan dengan 1 dikurang 1 sama dengan 5. Yaitu merupakan kalimat salah. Kenapa kalimat tersebut salah? Coba adik-adik hitung. 2 dikali 1 itu 2, dikurangin 1, 1. Apakah sama dengan 5? Tentu tidak ya adik-adik. Lalu selanjutnya kita ganti X itu dengan 2. Maka 2 dikali dengan 2 dikurang 1 sama dengan 5. Merupakan kalimat salah. Coba dihitung. 2 dikali 2 itu 4. Lalu adik-adik kurangin 1. Apakah sama dengan 5? Tentu tidak, karena jawabannya 3. Selanjutnya adik-adik ganti X-nya dengan 3. Maka 2 dikali 3 dikurangin 1 sama dengan 5. Merupakan kalimat benar. Oke, coba adik-adik tulis di bukunya. 2 dikalikan 3, 6. 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Selanjutnya, kita coba lagi, ganti X-nya dengan 4. Maka 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 5. Merupakan kalimat salah, karena 2 dikali 4 itu kan 8. Lalu adik-adik kurangin 1, apakah sama dengan 5? Tidak, karena hasilnya 7. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3. Adapun 1, 2, dan 4 bukan merupakan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 1 sama dengan 5. Gimana adik-adik? Sudah paham dong ya cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan substitusi. Selanjutnya, menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi yang tadi itu menggunakan cara substitusi, sekarang kita menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada contohnya nih, X ditambah 6 sama dengan 10. Oke, kita menggunakan pengurangan atau mengurangi kedua ruasnya. Pertama-tama kita tulis
X ditambah 6 sama dengan 10. Lalu kedua ruasnya kita kurangi 6 untuk mendapatkan X, nilai X-nya. Maka X ditambah 6 kurang 6 sama dengan 10 kurang 6. Lalu 6 dikurang 6 kan 0. Sisa X sama dengan 10 kurang 6. 10 kurang 6 itu 4. Maka X sama dengan 4. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Gimana adik-adik? Mudah ya? Nah, selanjutnya ada mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jika yang tadi menambah atau mengurang, sekarang adik-adik semua mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada contohnya nih. Tentukan penyelesaian dari 5X sama dengan 20. Nah, tujuan kita kan untuk mencari berapa sih nilai X atau berapa nilai yang untuk mengganti variabel X itu. Yang kalau yang tadi menambah atau mengurang, sekarang kita menggunakan cara membagi atau mengalinya. Untuk mendapatkan nilai X-nya, maka ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan 5. Maka 5X dibagi 5 itu adalah X atau 1X. Satunya tidak perlu kita tulis. Dan 20 dibagi 5 itu 4. Maka didapat X sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Gimana adik-adik? Sudah paham dong ya menyelesaikannya? Selanjutnya, menyelesaikan persamaan bentuk pecahan. Nah, menyelesaikan persamaan linearnya dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada contoh, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 2/5 dikalikan dengan 3X dikurang 4 sama dengan 4/5X, yaitu pada soal ini kan memiliki pecahan atau dalam bentuk pecahan, yaitu pecahan itu kan ada penyebutnya. Maka penyelesaiannya untuk menghilangkan penyebutnya, adik-adik tinggal mengalihkan ruas kanan dengan ruas kiri dengan 5, yaitu 5 dikali 2/5 dikali 3X dikurang 4 sama dengan 5 dikali 4/5X. Maka didapat 5 dikalikan 2, 10. 10 dibagi 5 yaitu 2. Didapat 2 dikali 3X dikurang 4 sama dengan 5 kalikan 4 yaitu 20. 20 dibagi 5 yaitu 4. Maka didapat 4X. Nah, adik-adik masih diingat dong ya dengan operasi bentuk aljabar. Nah, angka 2 ini adik-adik kalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Didapat 2 dikalikan 3X yaitu 6X. 2 dikalikan negatif 4 yaitu negatif 8 sama dengan 4X. Nah, selanjutnya bilangan 8 adik-adik pindah ke ruas di sebelah kanan. Jika memindahkan bilangan negatif melewati sama dengan, maka akan berubah menjadi positif. Nah, masih ingat dong ya operasi bentuk aljabar dan operasi bilangan. Nah, selanjutnya didapat 6X sama dengan 4X ditambah 8. Selanjutnya positif 4X adik-adik pindah melewati sama dengan atau pindah ke ruas kiri untuk menyamakan dengan variabel X atau dengan 6X, sehingga diperoleh 6X dikurang 4X sama dengan 8. 6X dikurang 4X itu 2X sama dengan 8. Nah, kita kan tujuannya mencari nilai pada variabel X, maka bilangan yang di depan X atau koefisiennya kita pindahkan melewati sama dengan. Jika perkalian adik-adik pindah melewati sama dengan, maka akan menjadi pembagian. Sehingga didapat X sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 kan 4. Sehingga diperoleh
X sama dengan 4. Maka penyelesaiannya X sama dengan 4. Gimana adik-adik? Paham dong ya? Menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan. Nah, selanjutnya ada model matematika dan penerapan persamaan pada soal cerita. Wah, makin asik aja dong ya nih materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu model matematika. Model matematika dapat diperoleh dengan cara memisalkan besaran yang belum diketahui dengan sebuah variabel. Oke, di sini mau bahas variabel lagi. Gimana adik-adik? Masih ingat dong ya pengertian variabel? Jika sudah lupa nih, lupa-lupa sedikit lah ya. Bisa dibuka lagi video kakak yang sebelumnya untuk mengingat atau membaca lagi apa itu pengertian variabel. Nah, untuk lebih pahamnya di sini ada contoh soal, yaitu jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Buatlah model matematikanya. Penyelesaiannya, pertama-tama kita misalkan bilangan genap itu adalah X atau dengan variabel X. Maka bilangan genap kedua adalah X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena bilangan genap berurutan berbeda 2. Sehingga di sini soalnya jumlah dua bilangan genap berurutan ada 54. Maka bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 54. Nah, kita kan tadi sudah memisalkan bilangan pertama dengan X, maka bilangan pertama di sini kita ganti dengan X. Ditambah bilangan kedua kita juga ganti dengan X ditambah 2 sama dengan 54. X ditambah X sama dengan 2X ditambah 2 sama dengan 54. Sehingga model matematikanya adalah 2X ditambah 2 sama dengan 54. Gimana adik-adik? Mudah ya? Kita next ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada penerapan persamaan linear satu variabel. Penasaran dong ya gimana selanjutnya? Tonton terus loh videonya sampai selesai. Nah, untuk lebih memahami, di sini kakak ada contoh, yaitu umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 52 tahun. Berapakah umur adik sekarang? Nah, jika adik-adik semua menghitung soal cerita ini dengan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sehingga di sini kita terapkan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu misal umur ayah sekarang Y tahun. Nah, kita misalkan yang belum diketahui dengan variabel, yaitu variabel Y. Sebenarnya bebas, adik-adik boleh menggunakan huruf-huruf yang lain, mungkin B, A, atau yang lainnya. Maka umur adik sekarang adalah Y dikurang 28 tahun. Kenapa dikurang 28 tahun? Karena selisih umur ayah dan adik itu 28 tahun, atau di soalnya umur adik lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Maka jumlah umur ayah dan adik 4 tahun lagi adalah Y ditambah 4 ditambah Y dikurang 28 ditambah 4 sama dengan 52. Nah, kenapa Y ditambah 4 dan Y dikurang 28 ditambah 4? Karena yang ditanya adalah jumlah umur ayah dan adik 4 tahun lagi. Maka umur ayah ditambah 4 dan umur adik ditambah 4. Sehingga diperoleh Y ditambah Y kan 2Y. 4 dikurang 28 itu negatif 24. Lalu ditambah dengan 4, maka negatif 20. Sehingga diperoleh 2Y dikurang 20 sama dengan 52. Nah, negatif 20 kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi positif 20. Maka 2Y sama dengan 52 ditambah 20. 2Y sama dengan 72. Sehingga diperoleh Y sama dengan 72 dibagi 2, karena 2-nya kita pindah
melewati sama dengan atau kita pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga 72 dibagi 2 itu 36. Maka Y sama dengan 36. Oke, kita lihat lagi pada permisalan yang pertama. Y itu kan simbol atau variabel untuk umur ayah. Maka umur ayah itu 36 tahun. Itu pada 4 tahun yang akan datang. Maka umur adik sekarang adalah Y dikurang 28 sama dengan Y-nya kita ganti dengan 36 dikurang dengan 28 sama dengan 8 tahun. Nah, adik-adik lebih mudah dong ya cara penyelesaiannya. Oke adik-adik semua, apakah adik-adik memahami materi yang disampaikan melalui video pembelajaran ini? Tulis pada kolom komentar di bawah ya. Ya, adik-adik semua, kita sudah sampai nih pada penghujung video. Terima kasih ya adik-adik sudah menonton video pembelajaran kakak. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat serta kondusif ya dalam pembelajaran jarak jauh. Oh iya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya ke teman-teman yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih.